Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teknologi, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara setting lanjutan untuk set-top box, untuk semua jenis set-top box. Yang pertama untuk setting LCN, pengertian dan fungsi LCN. Yang kedua, pengertian dan fungsi ICU. Yang ketiga, pengaturan daya antena, dan pengaturan atau fungsi dari kode pos di set-top box. Oke, untuk materi yang pertama ya, saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari LCN. LCN atau Logical Channel Number merupakan kanal virtual pada program siaran TV digital yang berbasis DVB atau Digital Video Broadcasting, di mana nomor urutnya diberikan oleh penyelenggara jasa MUX. Implementasi LCN pada siaran TV digital berupa nomor kanal remote yang dimulai dari angka 1 sampai angka 1999. Untuk lebih detailnya kita masuk ke pengaturan, masuk ke menu program. Di sini ada LCN dan ICU. Maka di sini LCN-nya sudah on. LCN ini dimana sesuai pengertiannya adalah Logical Channel Number, yang apabila kita on kan maka nomor urut TV digital di set-top box kita atau di TV digital kita akan mengikuti nomor urut yang telah ditentukan oleh MUX atau sistem MUX. Kita masuk ke daftar siaran televisinya. Nah, di sini nomor urutnya dimulai dari nomor urut 31, 22, 123, 23, 125, 124, 242. Yang intinya nomor urut dari channel TV kita tidak berurut atau berantakan. Oke, untuk mengubah pernomoran ini menjadi nomor yang berurut, maka kita harus meng-off-kan pengaturan LCN-nya di menu program, lalu kita off-kan dan kita cek kembali, kita masuk lagi ke daftar siaran. Nah, di sini nomor urutnya dimulai dari nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor urut 27. Oke, itu fungsi dari LCN. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Kita off-kan maka nomor urut akan berurutan atau sesuai sistem dari set-top box-nya. Jika di on kan maka akan mengikuti sistem dari kanalnya. Oke, untuk pembahasan yang kedua kita masuk ke menu pengaturan ICU atau Automatic Channel Update. Di sini fungsinya dari pengaturan ICU ini, jika kita on kan maka jika ada penambahan channel baru dari suatu pemancar atau MUX, maka akan otomatis masuk ke set-top box kita tanpa kita scan ulang ya. Fungsi ini sangat membantu apabila channel TV digital di daerah kita sudah benar-benar maksimal kekuatannya atau powernya sudah besar ya. Namun jika di TKP atau tempat teman-teman sinyal TV digital masih muncul dan hilang pergi entah kemana karena belum stabil, maka saya sarankan untuk off-kan saja pengaturan ini. Jika pengaturan ini di-on-kan, maka jika sinyal teman-teman lemah dalam suatu MUX, misal di Palembang ada 3 MUX ya, MUX MTech,
MUX Trans dan MUX TVRI. Di Palembang untuk MUX MTEK sinyalnya masih lemah dan seringkali gangguan hilang dan pergi tanpa sebab yang pasti. Jadi maka otomatis dari semua daftar channel yang didapatkan akan otomatis hilang ya jika IC ini kita on-kan untuk di TKP Palembang. Namun jika suatu saat sinyal dari MUX MTEK ini normal, maka akan otomatis masuk. Oke, saya off-kan dulu untuk saat ini. MUX MTEK atau sinyal dari MTEK grup di sini masih susah ya untuk atau gangguan. Di sini MUX MTEK ada 7 channel di sini. Ada iNews, Metro TV, Moji, SCTV, Mentari, Indosiar. Oke, kita coba ke SCTV HD. Di sini tidak ada sinyal. Kita tekan info, kita akan lihat berapa kekuatan sinyalnya. Oke, di sini kekuatan sinyalnya 75% dan kualitasnya hanya 36%, naik turun sampai ke 0 ya. Nah, di sini jika ICU ini di on-kan, maka otomatis daftar channel ini dari MUX MTEK akan otomatis hilang ya nanti, karena posisinya tidak ada sinyal. Kita masuk ke MUX TVRI. Dari sini bagus ya untuk MUX TVRI, kekuatan sinyalnya cukup bagus. Oke, itu jadi fungsi dari pengaturan ICU ya. Jika kita on-kan dalam posisi sinyal yang bagus atau kuat, maka akan mempermudah kita, karena kita tidak perlu untuk men-scan ulang set-top box kita. Namun jika kekuatan sinyal di daerah kita masih naik turun dan hilang pergi dan muncul lagi, maka bisa kita off-kan saja. Saya off-kan. Oke, untuk setting yang ketiga, kita masuk ke menu pencarian. Kita klik OK di remote, lalu kita masuk ke pengaturan. Di sini mungkin teman-teman sudah tahu semua ya untuk cara setting pencarian atau programnya. Di sini mode pencarian ke DVB-T2, FTA kita pilih semua. Jika kita pilih FTA, maka channel yang berlogo dolar tidak akan masuk ke scanan kita atau program kita. Jika kita pilih semua, maka semua channel akan terprogram dan masuk ke set-top box kita. Lalu kita klik full scan ya untuk memulai pencarian. Oke, kita masuk ke pengaturan daya antena. Di sini sedikit akan saya jelaskan. Di sini saya off-kan daya antena karena saya tidak menggunakan antena yang menggunakan booster. Jika teman-teman menggunakan antena yang menggunakan booster seperti antena remote atau antena biasa namun ditambah booster, bisa teman-teman on-kan ya. Jika teman-teman menggunakan antena tanpa booster, bisa di off-kan, karena menurut informasi dan dari media yang saya baca, jika kita on-kan namun antena kita tidak menggunakan booster, maka akan mengakibatkan set-top box kita cepat panas dan akan membuat set-top box kita konslet atau bahkan terbakar. Oke, di sini untuk pengaturan yang selanjutnya, pengaturan kode pos. Setting kode pos di set-top box-nya menggunakan kode pos kecamatan di TKP
kita masing-masing ya. Di sini fungsi dari kode pos itu untuk mengetahui jika suatu saat di daerah kita akan ada bencana ya. Kode pos ini merupakan fitur untuk mengaktifkan EWS atau peringatan dini bencana jika di TKP kita akan ada gempa atau tsunami dan sejenisnya, intinya bencana alam yang diakibatkan oleh alam, maka otomatis akan ada alarm ya yang berbunyi dari set-top box kita ya, dengan posisi set-top box tercolok dengan listrik ya. Untuk catatan, jika teman-teman salah masukkan kode pos atau asal-asalan, jika kita tinggal di Jogja namun kita menginput kode pos untuk di daerah Jawa Barat seperti Bandung, maka otomatis fungsi EWS ini tidak berfungsi ya, karena tidak sesuai dengan tempat tinggal kita. Untuk setting yang selanjutnya akan saya sedikit jelaskan. Kita masuk ke menu sistem, kita scroll ke bawah sampai kita temukan resolusi ya. Banyak yang komentar, "Bang, kenapa TV saya channelnya patah-patah?" Nah, ini salah satu sebabnya selain di antena atau di instalasi antena untuk pengaturan itu sendiri. Di sini ada pengaturan resolusi, di mana jika resolusinya kita menggunakan 1080p atau I, maka di sini jika jaringan kita lemah maka akan otomatis patah-patah ya. Namun jika sinyal kita kuat maka akan lancar saja dan gambar tanpa gangguan. Lalu jika sinyal di tempat kita lemah atau patah-patah, mungkin teman-teman bisa mengatur resolusinya untuk diturunkan ke 720 atau ke 576p ya. Di sini mungkin akan sedikit mengurangi freeze atau patah-patahnya jika teman-teman turunkan resolusinya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang pengaturan lanjutan untuk set-top box. Apapun merek set-top boxnya, insya Allah akan sama ya. Mungkin hanya posisi dari menu-menunya saja yang berbeda. Yang intinya bahasanya hampir sama ya. Jika mungkin di sini menu untuk menu program yang berisi LCN dan ICU, mungkin di set-top box merek lain hanya berbeda dari letak menunya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan komennya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.